Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisma Maula dari Girombel Ape nomor presensi 11 dan NIM 24010500183. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Inovasi Guru SD dalam Mencipta Pembelajaran Hidup Berkelanjutan dan sebuah studi implementasi pendidikan lingkungan di kurikulum Merdeka di SD Negeri 3 Jatipurwo. Oke, langsung saja yang pertama kita akan lanjut ke latar belakang. Jadi ada 3 poin penting yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama yaitu menurut Saputra et al. Pada tahun 2025, pendidikan lingkungan di sekolah dasar itu sangat penting untuk menumbuhkan sikap dan tindakan yang peduli dengan lingkungan sejak dini. Jadi karena pada usia anak-anak sekolah dasar itu adalah usia yang sangat penting untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan agar hal itu akan terbiasa untuk ke depannya nanti hingga mereka menjadi dewasa. Lalu poin yang kedua yang melatar belakangi yaitu perilaku peduli lingkungan perlu dibentuk melalui pembelajaran yang nyata. Jadi perilaku peduli lingkungan itu tidak hanya diajarkan secara teoritis saja, melainkan harus melalui tindakan-tindakan yang nyata. Lalu poin yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka memberi kebebasan guru berinovasi dan guru memiliki peran strategis dalam pembelajaran berkelanjutan. Jadi dengan latar belakang ini ingin mencari tahu bahwa apa saja yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengimplementasi pembelajaran hidup berkelanjutan di SD mereka. Oke, lanjut ke tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pemahaman dan pentingnya pembelajaran hidup berkelanjutan di SD. Jadi pada intinya untuk mengukur seberapa pemahaman seorang guru di SD Negeri 3 Jatipurwo mengenai pemahaman dan pentingnya pembelajaran hidup berkelanjutan di SD untuk mereka ajarkan ke anak didik mereka. Lalu di tujuan yang kedua yaitu mengkaji inovasi guru dalam pembelajaran lingkungan. Jadi untuk mencari tahu apakah ada inovasi atau metode-metode tertentu yang para guru di SD Negeri 3 Jatipurwo yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran lingkungan. Lalu di tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru. Jadi ketika melakukan pembelajaran hidup berkelanjutan atau melakukan pendidikan lingkungan untuk diajarkan ke peserta didik mereka, apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi oleh para guru di SD Negeri 3 Jatipurwo. Lalu di tujuan yang terakhir yaitu yang keempat untuk menganalisis dampak pembelajaran terhadap sikap siswa. Jadi untuk mengetahui apakah ada dampak-dampak tertentu, apakah itu dampak positif atau itu dampak negatif terhadap siswa-siswa di SD Negeri 3 Jatipurwo. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, pendekatan kualitatif deskriptif ini dilakukan karena dinilai efektif untuk mencari tahu upaya guru-guru di SD Negeri 3 Jatipurwo melakukan pembelajaran hidup berkelanjutan dan mencari tahu inovasi atau implementasi apa saja yang dilakukan oleh guru-guru SD Negeri 3 Jatipurwo. Lalu yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Jadi saya melakukan 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara dengan salah satu guru SD Negeri 3 Jatipurwo melalui Zoom meeting. Lalu teknik yang kedua yaitu studi literatur jurnal dan buku. Nah, studi literatur jurnal dan buku ini sangat penting karena bisa dianggap sebagai data sekunder untuk memperkuat analisis dan kajian teori. Lalu yang terakhir yaitu analisis data menggunakan analisis isi. Nah, analisis isi ini dinilai efektif karena selain mempelajari hal baru yaitu yang dilakukan di SD Negeri 3 Jatipurwo melalui inovasi apa saja yang dilakukan di sana. Selain itu juga untuk memperkuat teori-teori atau penelitian yang dilakukan sebelumnya yang selaras dengan pendidikan lingkungan atau pembelajaran hidup berkelanjutan. Baik, jadi ini merupakan hasil penelitian saya. Yang pertama itu ada pemahaman dan pentingnya pembelajaran hidup berkelanjutan di SD Negeri 3 Jatipurwo. Jadi yang pertama itu membentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan siswa. Jadi menurut salah satu guru di SD Negeri 3 Jatipurwo, dengan adanya pembelajaran hidup berkelanjutan di sebuah sekolah dasar itu akan membentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan siswa. Jadi siswa akan terbiasa untuk
bertanggung jawab terhadap lingkungan atau hal-hal di sekitarnya begitu. Lalu yang kedua yaitu mendukung kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Nah, karena hal-hal yang tadi, jadi siswa itu dapat memperkuat profil pelajar Pancasila mereka seperti mandiri, bergotong royong, dan lain-lainnya, karena di pembelajaran hidup berkelanjutan itu kan mempelajari lingkungan dan selain itu berinteraksi dengan teman-teman atau lingkungannya. Lalu yang ketiga itu diterapkan melalui pembelajaran kontekstual dan praktek nyata. Nah, jadi guru di SD Negeri 3 Jatipurwo ini tidak hanya memberikan teori-teori saja kepada para siswa mereka. Mereka guru-guru SD Negeri 3 Jatipurwo itu melakukan praktik yang nyata. Jadi agar para murid itu tahu secara nyata dan bisa merasakan secara langsung bagaimana praktik pembelajaran hidup berkelanjutan atau pendidikan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan karakter, bukan hanya pengetahuan. Nah, ini sangat penting karena melalui pembelajaran hidup berkelanjutan, karakter mereka itu akan terasah dan terbentuk. Dan tidak hanya memiliki pengetahuan, namun juga karakter mereka itu akan lebih bagus dan lebih terasah gitu. Dan mereka dapat menyalurkannya kepada orang lain tentang karakter-karakter yang selaras dengan pembelajaran hidup berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu ada inovasi guru dalam pembelajaran lingkungan. Jadi ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh guru-guru di SD Negeri 3 Jatipurwo dalam menerapkan pembelajaran lingkungan ke peserta didik mereka. Jadi inovasi yang pertama yaitu guru berinovasi melalui pembelajaran luar kelas, video edukatif, dan permainan lingkungan. Nah, hal ini guru-guru menerapkannya. Misal di pembelajaran luar kelas, salah satu guru di SD Negeri 3 Jatipurwo itu pernah mengajak peserta didik mereka untuk membuat kompos. Nah, selain karena pembelajaran luar kelas itu tentunya akan lebih menyenangkan bagi peserta didik karena peserta didik tidak lagi jenuh berada di dalam kelas. Selain itu, pembelajaran mengenai pembuatan kompos tentunya itu akan relevan dengan pembelajaran lingkungan, di mana itu tentunya akan membantu lingkungan dan tidak merusak lingkungan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada pengalaman langsung dan media beragam meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Nah, jadi menurut Tabrizi pada tahun 2024, pembelajaran yang menyenangkan itu akan meningkatkan partisipasi aktif siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang lingkungan mereka. Lalu yang ketiga yaitu media digital seperti YouTube atau media sosial mendukung literasi digital dan pembelajaran menarik. Jadi, penggunaan media digital seperti YouTube atau media sosial di mana hal ini itu sudah familiar di kalangan anak-anak atau di kalangan peserta didik. Nah, dengan adanya hal ini tentunya akan membantu guru dalam mengimplementasikan pembelajaran lingkungan ke peserta didik mereka. Selain karena mereka sudah familiar, tentunya mereka akan lebih paham dan lebih tahu tentang pembelajaran lingkungan karena disesuaikan dengan gaya belajar mereka, seperti itu. Baik, selanjutnya ada kendala dan tantangan. Jadi yang pertama yaitu ada keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung pembelajaran lingkungan. Nah, karena di SD Negeri 3 Jatipurwo ini bukan lingkungan yang berada di pusat kota, jadi adanya fasilitas dan sarana pendukung itu termasuk minim. Nah, hal ini tentunya akan menghambat pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri 3 Jatipurwo. Lalu kendala yang kedua ada rendahnya minat dan partisipasi sebagian siswa. Nah, jadi di SD Negeri 3 Jatipurwo ini masih ada sebagian siswa yang kurang tertarik atau kurang berminat mengenai pembelajaran lingkungan karena masih ada siswa-siswa yang menganggap hal-hal itu adalah hal yang sepele dan tidak menarik bagi mereka. Lalu yang terakhir yaitu adanya kesenjangan akses teknologi dan media digital di sekolah. Nah, ini itu sangat menjadi perhatian karena di zaman yang serba canggih dan penuh teknologi ini masih adanya kesenjangan akses teknologi dan media digital di sekolah, di mana hal ini itu sangat penting karena untuk kalangan anak-anak di zaman sekarang sebuah teknologi itu kan sudah sangat erat ya dengan kehidupan sehari-hari, namun ternyata di sekolah mereka masih ada kesenjangan tentang kesenjangan akses dan teknologi. Jadi hal ini akan menghambat pemahaman mereka tentang pembelajaran lingkungan. Nah, dari ketiga kendala dan tantangan tersebut tadi, untungnya di guru-guru di SD Negeri 3 Jatipurwo itu
masih dapat melakukan pembelajaran lingkungan yang menarik bagi peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu ada dampak pembelajaran hidup berkelanjutan pada sikap dan perilaku siswa. Nah, dampak yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan perilaku peduli lingkungan siswa. Nah, di mana siswa-siswa ini sudah mulai ada yang sudah mulai tertarik dan peduli terhadap lingkungan mereka. Lalu dampak yang kedua itu membiasakan tindakan positif seperti hemat energi, buang sampah pada tempatnya. Nah, karena adanya kebiasaan oleh guru-guru di SD Negeri 3 Jatipuro untuk menerapkan kebiasaan atau tindakan-tindakan positif dengan hal-hal kecil seperti hemat energi ini atau membuang sampah pada tempatnya, jadi peserta didik itu sudah mulai mengikuti atau menerapkan kebiasaan tersebut. Lalu yang ketiga itu membentuk karakter dan profil pelajar Pancasila yang bertanggung jawab. Nah, dengan adanya pendidikan mengenai lingkungan, karakter dari peserta didik ini terasah dan terbentuk, dan profil pelajar Pancasila mereka seperti mandiri dan bertanggung jawab, gotong royong dan lain-lainnya itu semakin terasa dan semakin meningkat karena adanya interaksi dengan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan digital melalui proyek dan kolaborasi. Nah, dengan adanya proyek dan kolaborasi ini, para peserta didik itu selain meningkatkan keterampilan sosial karena berinteraksi dengan teman ataupun lingkungan, selain itu juga karena melakukan pembelajaran melalui media digital, kemampuan media digital mereka pun semakin meningkat. Seperti itu. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi di kesimpulannya itu guru di SD Negeri 3 Jatipuro itu sudah mampu mengimplementasikan pembelajaran hidup berkelanjutan. Nah, guru-guru di SD Negeri 3 Jatipuro sudah memahami secara lengkap atau sudah paham lah intinya ya tentang pembelajaran hidup berkelanjutan untuk diajarkan ke peserta didik mereka. Lalu yang kedua ada inovasi pembelajaran berdampak positif pada sikap siswa. Nah, untungnya atas inovasi yang dilakukan oleh guru-guru di SD Negeri 3 Jatipuro membuahkan hasil yang positif terhadap siswa. Dan yang ketiga yaitu kendala tidak menghambat perubahan perilaku siswa. Meskipun ada kendala-kendala seperti di fasilitas, namun perilaku siswa setidaknya tidak terhambat, justru malah terprogres, jadi lebih baik. Lalu yang terakhir yaitu dukungan fasilitas dan pelatihan sangat dibutuhkan. Nah, karena fasilitas tadi yang sangat minim, adanya dukungan fasilitas dan pelatihan terhadap guru-guru maupun pembelajaran yang baru untuk dilakukan di SD Negeri 3 Jatipuro itu sangat dibutuhkan agar pembelajaran hidup berkelanjutan ini semakin terlaksana dengan baik. Jadi itu saja yang dapat saya paparkan mengenai hasil penelitian saya di artikel saya. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.